Keadaan darurat adalah situasi yang menuntut respon cepat dan tepat untuk mencegah kerusakan atau bahaya lebih lanjut, baik bagi manusia, harta benda, maupun lingkungan. Di kota besar seperti Bandung, keadaan darurat bahkan lebih bervariasi dari kecelakaan lalu lintas hingga tindak kejahatan seperti kekerasan seksual, pembegalan, dan lain-lain. Layanan emergensi adalah sebuah layanan yang sangat penting untuk saat ini, meliputi emergensi kebakaran, emergensi tindakan kriminal, emergensi medis, dan masih banyak lagi. Menurut data Satlantas Polrestabes Bandung, terjadi peningkatan angka kecelakaan sebanyak 28,5% pada tahun 2022 dengan 532 kejadian. Akibatnya, 187 orang meninggal karena tidak mendapat pertolongan tepat waktu. Jika kita mengambil contoh keadaan darurat lain, dalam konteks kekerasan seksual, Kota Bandung mencatat 250 kasus pada tahun 2020. 100 diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan situs Kominfo, dari total 514 kabupaten atau kota di Indonesia, layanan 112 baru ada di 126 kabupaten atau kota yang terselenggara. Data per Rabu 4 Januari 2023, total panggilan yang masuk di layanan darurat 112 ada 9.863. Layanan panggilan darurat 110 milik Kepolisian Republik Indonesia diklaim memudahkan masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian dan gangguan Kamtipnas di sekitarnya. Namun sosialisasi yang kurang optimal membuat sistem ini kurang diminati oleh masyarakat, padahal layanan ini adalah salah satu solusi. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Untuk mengatasi ini, kami mengenalkan AlertUs, aplikasi panggilan darurat berbasis teknologi yang berintegrasi dengan sensor giroskop dan akselerometer di smartphone Anda, serta dilengkapi dengan sebuah panic button berbasis IoT. Dengan AlertUs, panggilan darurat bisa lebih cepat dan efisien sehingga meningkatkan peluang selamat korban. Secara singkat, proses AlertUs akan dimulai ketika pengguna mengunduh aplikasi. Saat pengguna berada dalam keadaan darurat dan memicu aplikasi, AlertUs akan menghubungi pihak berwenang. Data dari setiap insiden kemudian akan dikumpulkan dan dikelola, dan akan menjadi bahan berharga untuk pembaruan aplikasi. Layanan pelanggan pun akan selalu ada di setiap langkahnya untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi pengguna kapanpun diperlukan. Lalu untuk fiturnya, apa saja sih? Untuk akses yang pertama, yaitu mendaftarkan akun sesuai dengan data diri masing-masing. Setelah mendaftarkan selesai, login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Yang pertama, user dapat men-setting emergency button dengan menu yang telah disediakan aplikasi, di mana dalam setting ini user dapat membuat aplikasi yang terintegrasi dengan perangkat IoT yang sudah ada. User dapat menambahkan gestur-gestur yang akan digunakan pada kondisi darurat nantinya. Setelah itu konfirmasi, maka setting dapat digunakan. Setelah setting selesai, maka button SOS dapat digunakan ketika kondisi darurat nantinya. User dapat melihat lokasi saat ini yang berada. User dapat melakukan panggilan fiktif ketika kondisi darurat atau sedang dalam posisi memungkinkan untuk menggunakan fitur tersebut. Selanjutnya, masuk dalam fitur Map, user dapat melihat kantor-kantor emergensi sekitarnya, dan user dapat menambahkan lokasi kepada saudara atau teman-teman yang sudah user percaya, sehingga dapat melihat lokasi antar user. Selanjutnya, kontak, di mana kami menyediakan dua tipe. Yang pertama adalah emergency call dari nomor-nomor darurat yang ada di Indonesia, dan selanjutnya family contact yang akan user tambahkan nantinya. Dan yang terakhir adalah setting, di mana user dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan dan data-data user. Selanjutnya merupakan bentuk prototipe IoT dari perangkat AlertUs yang dapat terintegrasi dengan aplikasi nantinya. Kami percaya dengan AlertUs dapat menciptakan lingkungan yang aman. With AlertUs, your safety is our priority.